Bab 46. Judul bab Pergi. Novel Keluargamu Bukan Keluargaku, Pov Kania. Kania Az-Zahra, kenapa kamu meninggalkan saya? Tanyanya yang membuat dadaku kembali merasa nyeri. Itu sudah berlalu dan tidak penting untuk saya jawab. Balasku pelan sambil menunduk ke bawah. Tapi bagi saya itu penting, sangat penting. Tolong jawab. Dan buat saya untuk membenci kamu, teriaknya yang membuatku tergugu. Rasanya ingin sekali aku menjawab sambil berteriak, kalau aku terpaksa. Elkan Rayasa, dia adalah laki-laki pertama yang pernah singgah di hatiku dulu. 4 tahun yang lalu, aku dan dia pernah menjadi sepasang kekasih, di mana semua teman-temanku sangat iri dengan hubungan kami yang selalu hangat. Tidak pernah ada pertengkaran di antara kami. Jikapun ada, akulah yang akan sedikit marah, dan setelah dia membujuk, kami akan baik kembali. Elkan adalah abang letingku di kampus. Kami bertemu dan akrab setelah acara sambutan mahasiswa baru. Kami sama-sama mengambil mata kuliah bisnis. Makanya kami saling mendukung satu sama lain. Orang tuaku juga mengenal Elkan, malah mama dan papa bilang jika dia adalah laki-laki yang baik dan ramah. Padahal dia berasal dari salah satu orang terpenting di kota ini. Waktu itu, aku sengaja pergi menjauh dari dia setelah mamanya menemuiku dan menentang hubungan kami. Dia mengatakan jika aku dan Elkan tidak mungkin bisa bersatu karena kami mempunyai keyakinan yang berbeda. Itu sebabnya mamanya tidak ingin hubungan kami terlalu jauh. Katanya dia takut di antara kami ada yang terluka. Hanya saja dulu bisa dikatakan mamanya egois. Dia menyuruhku untuk menjauhi anaknya. Sementara dia tidak ingin Elkan tahu itu. Alasannya, dia tidak ingin dibenci oleh anaknya sendiri. Aku menyetujui untuk pergi dari kehidupan Elkan setelah wisuda. Aku juga memutuskan semua kontak yang berhubungan dengannya. Karena apa yang dikatakan oleh Mama Elkan ada benarnya. Kami berbeda dan tidak akan pernah bisa bersatu. Aku juga tidak mungkin mengikuti agamanya. Begitu juga sebaliknya. Karena aku sudah pernah menanyakan hal itu dulu saat kami masih bersama. Jika suatu saat nanti kita akan menikah, siapa yang akan ikut siapa? Tanyaku iseng. Padahal pertanyaan iseng itulah yang membuatku sadar jika kami tidak mungkin bersatu. Tidak ada, kita akan tetap pada keyakinan kita masing-masing, jawabnya santai. Tapi di agamaku, tidak boleh menikah jika imamnya beda agama dengan kita. Sejak saat itulah aku berpikir, hubungan kami tidak akan bisa diteruskan. Kania, jawab, tanya Elkan sekali lagi. Dia masih menatapku tajam, angin yang berhembus kencang mampu membuatku semakin kedinginan. Apa yang harus aku jawab? Semuanya sudah lama berlalu, tanyaku balik. Karena aku rasa tidak ada yang harus dijelaskan lagi. Aku tahu saat itu hubungan kita sedang baik-baik saja, tapi kenapa kamu tiba-tiba pergi? Aku bahkan sampai gila nyari kamu, teriak Elkan. Kita berbeda, Elkan. Kita tidak bisa bersama. Jadi untuk apa kita meneruskan sesuatu yang tidak ada ujungnya? Balasku menahan diri agar tidak menangis. Tapi setidaknya kamu bisa memberikan aku alasan. Kenapa kamu bisa berubah pikiran secepat itu? Seru Elkan lagi mencengkram erat kedua bahuku. Dengan susah payah aku menelan ludah yang terasa kering. Mungkin sekarang waktu yang tepat untuk aku jujur. Jadi tidak ada lagi rasa bersalah yang aku tahan sendiri. Mama kamu yang nyuruhku untuk pergi. Dia memintaku untuk menjauh karena dia tidak ingin anaknya berpindah keyakinan cuma gara-gara cinta. Aku menurutinya karena dia memintaku untuk merahasiakannya dari kamu, jawabku jujur. Elkan terperangah mendengar penjelasanku barusan.
Dia melepaskan cengkraman tangannya di bahuku, kemudian mundur pelan dengan menggelengkan kepalanya. Mungkin dia tidak percaya, dan juga tidak menyangka jika mamanya seperti itu. Inilah sebenarnya yang aku takutkan dari awal. Dia akan mengira aku memfitnah mamanya. Kamu jangan menyalahkan orang lain, Kania. Jelas saat itu kamu yang meninggalin aku, teriak Elkan sambil meremas rambutnya. Iya, memang aku yang pergi. Tapi itu semua karena perintah dari mama kamu. Dia tidak mau kamu menukar agamanya hanya karena cinta. Kalau kamu nggak percaya, tidak apa. Karena memang sebenarnya kisah kita sudah lama usai, balasku kesal. Dengan cepat aku langsung kembali masuk ke dalam elevator. Aku tidak ingin berlama-lama lagi di sini. Sepanjang perjalanan di lift, aku hanya diam mematung memikirkan semua perkataan mamanya dulu. Tapi aku sama sekali tidak menyesal, karena memang kami tidak akan pernah bisa bersatu. Aku juga sedang tidak ingin dekat dan menjalin hubungan dengan siapapun saat ini, walaupun Bang Reno selalu mengatakan jika dia mencintaiku dari dulu, tapi hatiku sama sekali tidak berketuk. Begitu juga dengan Elkan, jika dulu aku sangat mencintainya, sekarang perasaanku sudah hilang dan tak tersisa sama sekali. Rasa itu telah lama mati. Begitu juga dengan perasaanku terhadap Mas Noval. Karena hatiku ini pantang disakiti, aku akan langsung pergi dan tidak akan kembali. Karena aku bukan tipe wanita yang mudah jatuh cinta dan memberi hati pada semua yang menyatakan cinta. Mungkin aku bisa dikatakan sukses dalam bidang pekerjaan, tapi aku tidak berhasil dalam urusan percintaan. Biarlah, karena setelah ini, mungkin aku akan pergi jauh mengejar cita-citaku menjadi wanita yang sukses. Saat pintu elevator terbuka, aku langsung keluar dan berjalan ke arah kamar. Di sana tampak ada Bang Reno dan Pak Bara yang sedang berdiri di depan kamarku. Sepertinya mereka sengaja menungguku pulang. Kania, kamu dari mana saja? Tanya Bang Reno dengan nada khawatir. Kania, kamu dari mana saja? Saya capek ngedor-ngedor pintu kamar kamu. Tanya Pak Bara lagi yang juga memberondongiku dengan pertanyaan. Saya nggak kemana-mana, Pak. Saya hanya cari angin, jawabku sambil melihat keduanya bergantian. Tapi kamu tidak ada dimanapun, Kania. Kamu baik-baik saja kan? Kamu sedikit pucat, balas Bang Reno sambil memegang dahiku. Jangan sok perhatian Anda sama sekretaris saya. Silahkan balik ke kamar Anda saja, sungut Pak Bara kesal. Aku kembali memijat kepala melihat mereka kembali berseteru. Dia itu calon istri saya, jadi wajar jika saya khawatir dengan kondisinya, balas Bang Reno yang membuatku terkejut. Pengakuan apa lagi ini? Apa? Kania, apa benar itu? Tanya Pak Bara yang sama terkejutnya denganku. Bang Reno tersenyum melihatku yang melotot ke arahnya. Kania, jawab. Kamu calon istrinya Pak Reno? Tanya Pak Bara lagi mengulang pertanyaannya. Cukup Bang Reno, sebaiknya kembali aja ke kamar. Kania pusing banget. Oh iya Pak, apa besok kita bisa langsung pulang? Mengingat tidak ada lagi hal yang bisa kita lakukan di sini, sanggahku agar mereka kembali ke kamarnya. Bisa kok, padahal saya pengen ngajak kamu jalan-jalan dulu, jawab Pak Bara canggung. Saya yang akan ngajakannya jalan-jalan di sini. Tolong hargai saya sebagai calon suaminya, tegas Bang Reno lagi sambil menepuk-nepuk dadanya sendiri. Baru juga calon, ejek Pak Bara lagi. Bang Reno, jangan bilang begitu. Bagaimanapun aku baru saja bercerai dari Mas Noval. Masa idahku juga belum habis. Jadi jangan memperkeruh keadaan. Aku tidak mau dicap sebagai wanita murahan. Ucapku mempertegas lagi status hubungan kami. Karena untuk saat ini dan sampai pada waktu yang tidak bisa aku prediksi, aku akan memilih untuk sendiri dan memperbaiki diri, lanjutku. Bang Reno terlihat terdiam mendengar penjelasanku barusan. Aku tidak ingin Bang Reno salah paham, karena selama ini aku hanya menganggapnya sebagai abang.
Saya juga tidak bisa jalan-jalan, Pak, karena saya masih dalam masa idah. Saya ke sini terpaksa karena pekerjaan. Lanjutku melihat Pak Bara bergantian. Setelah mengatakan itu, aku langsung masuk ke dalam kamar dan menutup pintu. Tangisku hampir saja jebol di depan mereka. Aku hanya berusaha menjadi wanita yang tegar. Aku juga belum bisa membuka hati setelah sempat tersakiti. Bukan mudah membangun hubungan, menyatukan dua kepala yang berbeda, dan aku tidak ingin gagal lagi. Aku berjalan menuju nakas di samping tempat tidur. Mengambil ponsel yang dari tadi maghrib aku charger. Membukanya dan kembali melihat tawaran pendidikan S2 di Swedia. Apa sebaiknya aku pergi saja, memantapkan diri dan juga hati.